Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di virtual meeting kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi bersama saya Sifa Nurul Astia selaku host dari webinar AI Siliwangi. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-7 dari rangkaian webinar AI Siliwangi, yang dimana pada pertemuan kali ini akan membahas materi mengenai keamanan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Alam Rahmatullah STMT dan dengan moderator yang akan memandu jalannya acara yaitu Ihsan Fauzan dari Informatika Angkatan tahun 2017. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva selaku pembawa acara webinar AI Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ihsan Fauzan, mahasiswa Informatika Angkatan 2017, sebagai moderator yang akan memandu acara webinar AI Siliwangi kali ini. Webinar kali ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi yang dilaksanakan selama 20 menit, dan sesi kedua yaitu tanya jawab selama 10 menit. Sebelum memulai materi diskusi kali ini, saya akan membacakan CV dari Bapak Alam Rahmatullah STMT. Itu profilnya itu tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Desember 1987. Pak Alam itu menuntut S1 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun 2006 sampai 2010, lalu S2-nya di Institut Teknologi Bandung 2013 sampai 2015. Area of interest dari Bapak Alam itu adalah di information system, multimedia, security, web programming, dan mobile application. Baik, untuk mengefektifkan waktu pada Bapak Alam Rahmatullah STMP, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Ihsan Fauzan, juga kepada host Siva. Kita langsung saja di sini untuk mengefektifkan waktu. Saya share materinya. Ya, sudah muncul ya. Nah, bahasan kali ini sudah seperti yang tadi kita ulas ya, mengenai pengetahuan dasar keamanan informasi. Kita lihat di sini tren ya, di Januari sampai September 2020. Saya ambil dari Databooks di sini. Alasan kenapa kita harus mengamankan sebuah informasi. Di sini banyak sekali gangguan yang dilaporkan ya kepada Polri, terutama dari mulai gangguan sistem, pengubahan tampilan situs, sampai yang paling banyak itu tentang penyebaran konten provokatif ya. Yang kita ketahui di sosmed ini banyak sekali ya. Sekarang lagi ramainya masalah pernikahan ya, rame juga ya, netizen 62 ini memang bagus-bagus ya untuk mengkritisi gitu, tanda kutip di sini. Bahasan kita di sini yang berkaitan dengan topik adalah mengenai penipuan online ya. Lumayan di sini peringkat kedua ya, penipuan online. Artinya kenapa data kita harus diamankan ya? Di antaranya terjadilah kejahatan-kejahatan cyber di sini. Nah, kemudian kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak kejahatan? Ya. Kita perhatikan sekarang pemanfaatan teknologi informasi.
yang sudah menjadi hal yang sangat penting. Apalagi di era pandemi ini, semua sudah berbasis IT, ya. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Sudah menyatu nih sekarang, melekat sekali, ya. Digitalisasi, sosmed, ya, fintech, Oppo, ya, GoPay segala macamnya, e-commerce, ya, travel, komunikasi dan sebagainya. Itu sudah berbasiskan digital. Kemudian di bidang kesehatan seperti yang kita ketahui juga, ya, kesehatan IoT, ya, RFID pemanfaatannya, ya, di rumah sakit untuk masuk ke parkiran itu segala macam. Kemudian di bidang edukasi juga di kita, ya, termasuk acara seminar kali ini, ya, itu sudah berbasis digital semua. Menggunakan apa? Ada yang Zoom, ya, Meet, Jitsi, Webex dan segalanya, banyak sekali. Nah, efek dari WFH ini ternyata meningkatkan pengguna internet, ya, sampai 20% itu dari survei yang dilakukan. Nah, pada prinsipnya di sini kita sudah terbiasa, ya, dengan IT. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana keamanan informasi ini, gitu, ya. Jadi kita udah biasa nih pakai, tapi bagaimana security-nya, gitu. Nah, di sini poin utamanya adalah kesadaran keamanan cyber ini masyarakatnya masih rendah akan hal itu, gitu, ya. Itu poinnya. Kita lihat di sini dari survei, ya, pollingnya APJI, ya, pengguna internet itu ternyata banyak, 64,8%-nya, ya, dari seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat di skupnya Indonesia dulu. Artinya itu udah 50% lebih itu semuanya menggunakan internet. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita tadi, ya, amankan? Kita bisa monitoring atau bisa ukur, ya, keamanan dari ada aspek yang disebut aspek keamanan informasi. Di sini aspek standar ada 7 yang perlu diperhatikan. Kita bisa mengingatnya dengan mudah dengan cara pertama yaitu, ya, 3, ya, CIA, kemudian AAA dan N satu lagi, ya. Nah, apa aja itu? Pertama, kita ulas ini, ingat 3 ini, ya, CIA. Confidentiality, integrity, availability. Nah, ketika 3 aspek ini terpenuhi, ya, totalnya tadi ada 7, ya, itu merupakan standar keamanan informasi. Sehingga kalau kita ingin merasa aman, minimal, ya, 7 standar tersebut harus terpenuhi. Pertama, confidentiality tadi. Berarti kerahasiaan, ya. Kita bagaimana cara mengamankan kalau kita di IT, ya. Bagaimana menjaga kerahasiaan suatu sistem informasi. Bagaimana menjaga kerahasiaan dari data agar bisa terbaca oleh orang yang memang berhak. Terus yang kedua ada integrity, integritasnya. Bagaimana data yang tadi itu mampu, ya, terkirim ke orang yang tepat, gitu, tanpa ada perubahan apapun. Artinya integritas datanya itu terjamin. Ya, kan banyak kejadian, ya. Kita di data rahasia mau dikirim ke seseorang nih yang berhak. Nah, ternyata di tengah-tengah itu di-cut, ya. Man in the middle attack, misalkan ada penyerangan seperti itu. Ada perubahan data di dalamnya. Nah, artinya aspek kedua ini tidak terpenuhi, itu tidak aman, ya. Ketiga, availability, ketersediaannya. Ya, banyak serangan-serangan, misalkan kita mau akses nih sistem, ya, lagi mau dipakai oleh semua orang, banyak misalkan, ya. Itu ada penyerangan, misalkan sinful attack atau DDoS, ya. Penyerangan bertubi-tubi ke servernya. Sehingga apa yang terjadi? Server down, ya. Artinya tidak bisa diakses. Itu juga menjadi ancaman, ya. Jadi CIA itu adalah yang paling krusial di sini, ya. Kerahasiaannya, integritasnya, ketersediaannya. Nah, nanti di mata kuliah lain, di teori lain ada bagaimana menjaga agar ketersediaan ini terpenuhi 24 jam kali 7 hari dan seterusnya.
Gitu. Ada sistem terdistribusi, bagaimana membagi beban, gitu kan ya. Itu nanti bisa lebih dalam lagi dibahas di mata kuliah itu. Ya. Kemudian tadi ada triple A ya, 3A ini. Pertama autentikasi, kemudian otorisasi, ketiga counting ya. Autentikasi. Nah, kita mau masuk sistem ya, ditanya kan, kamu siapa? Saya Alam. Ya. Passwordnya atau kuncinya apa? Gitu ya. Masukkan. Ketika dia diautentikasi bahwa itu benar Alam, berarti valid ya, data yang ada di server dengan data yang dia masukkan itu cocok. Ya. Terjadi autentikasi. Kemudian setelah login, nah otorisasinya dia punya apa? Alam ini levelnya apa? Kapolsek kah, menteri kah, presiden kah, gitu kan ya. Jadi siapa yang berhak melakukan apa? Gitu. Otorisasinya. Oh, saudara mahasiswa hanya bisa menu A, B, C. Gitu. Oh, saudara dosen hanya bisa mengakses menu apa? Otorisasi. Berarti jangan kebalik ya. Pertama autentikasi, yang kedua otorisasi. Jadi autentikasi dulu baru otorisasi. Yang ketiga accounting ya. Nah, pencatatan selalu seperti itu karena nanti di dalam IT di sistem yang kita buat itu bagaimana kita melakukan log ya, melakukan pencatatan. Ya. Si A login jam sekian ya, melakukan akses kemana, nah itu semua harus tercatat. Ya. Itu yang triple A. Ya. Terakhir adalah non-repudiation, anti penyangkalan. Nah, anti penyangkalan ini berkaitan dengan tadi accounting, ya. Bagaimana si seseorang bisa tercatat, ya, melakukan misalkan saya mau belanja nih, si A belanja add to cart, ya, masukkan ke keranjang, misalkan buah apple, ya, masuk keranjang. Nah, itu ada nantinya biasanya audit trail, ya, pengecekan log. Nah, si A itu tidak bisa menyangkal kalau buktinya ada, ya. Jadi setuju aspek tadi itu akan mendasari semua tentang keamanan, ya. Standar keamanan minimal dari 7 ini. Kita lihat lagi. Nah, CIA, AAA dan N ini non repudiation ini harus terpenuhi sehingga tadi ya, kejadian-kejadian yang dilaporkan ke Polri atau kejahatan cyber itu ya minimal bisa ditanggulangi gitu ya. Ya, kita antisipasinya ini aspek keamanan, 7 aspek keamanan informasi. Begitu ya. Ini basicnya ya, dasarnya. Baik, 7 tadi mudah diingat ya, CIA, AAA, non-repudiation. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari ketujuh aspek tersebut, ya, kita bisa implementasikan ya, bagaimana cara membangun budaya keamanan informasi. Kita implementasikan ke kehidupan nyata di kita. Artinya, pertama tadi ya, di komputer bagaimana agar kita terhindar dari misalkan agar aspek availability-nya terpenuhi atau confidentiality-nya, kerahasiaannya. Lindungi komputernya ya, pasang firewall. Port berapa saja yang di-allow gitu ya. Apakah port 80 ya internet saja atau apa? Ya. Gunakan password yang kuat, strong password ya. Jadi nanti di terutama mata kuliah keamanan informasi itu akan dibahas bagaimana membuat password dan karakteristik password yang kuat dan lemah. Nah, sistem yang sekarang ini sudah banyak sekali implementasikan mengenai pengecekan password. Ya, coba saja saudara buat akun di salah satu misalkan email ya, buat password itu akan melakukan suggestion. Kalau password kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan, itu dia akan nolak karena weak security ya. Nah, sistem sekarang sudah sampai seperti itu ya. Bagaimana kita mensuggest seseorang agar membuat strong password. Kemudian ada autentikasi 2 faktor ya.
two factor authentication. Kita login di sosmed, ya. Misalkan di WA. WA itu two factor authentication ya dengan perangkat lain, dengan nomor handphone, dengan apa lagi? Nah, itu ada. Yang basic ya di sini ada 3 hal. Something you know, something you have, something you are. Ya. Something you know berarti apa yang kita ketahui. Itu contohnya adalah password. Jadi sistem yang paling bagus lagi nanti akan menggabungkan ketiga faktor ini. Something you know, ya tadi password kita olah menggunakan password. Yang kemudian something you have, token. Ini sudah diimplementasikan menggunakan e-banking ya. Internet banking kita perlu PIN, kita perlu token. Kemudian di mesin ATM kita perlu PIN, kita perlu card ya, kartunya gitu. Kemudian yang terakhir adalah something you are ya. Jadi yang kita punya itu kaitannya dengan biometrik. Film-film itu sudah banyak sekali ya masuk ke ruang server tuh pengecekannya ganda ya. Ya tadi two factor authentication. PIN-nya mana? Identitasnya IDD-nya mana itu ya. Kemudian biometrik, fingerprint, retina itu dan segala macam ya. Kemudian ada lagi hindari kata sandi yang sama. Nah ini ya kebiasaan yang jeleknya. Kita di sosmed passwordnya sama semua tidak. Udah sama, kemudian nanti di yang masalah perbankan ya sama juga, wah bobol satu semua bobol. Gitu. Ya. Kemudian hati-hati dengan pengintip skimming. Ya. Ini pengintip bisa banyak mekanismenya ya. Termasuk yang ada di sekitar kita juga. Nah, kenapa di ATM ada kacanya ya di pinggir-pinggirnya yaitu untuk menghindari skimming. Jadi pengintipan ini bisa fisik ya, bisa secara soft ya. Kemudian perbarui perangkat lunak ya itu ya, updating ya. Updating itu adalah melakukan patch. Jadi di dalam Windows itu bukan berarti tidak ada bug-nya. Justru banyak ya. Nah, si Windows Office dengan segala macamnya itu akan melakukan patch dengan cara mengupdate. Makanya ada updating handphone. Apa aja yang diupdate, kita bisa lihat patch-nya. Bug fix misalkan apa ya. Tidak menggunakan software bajakan. Nah, ini karena apa? Apa yang kita download itu dari internet. Internet itu kita tidak tahu sumbernya dari mana. Sehingga yang kita download kemungkinan besar bisa sudah dipasang semacam backdoor. Ya. Backdoor itu adalah jalan pintas. Ya. Jadi sistem kita misalkan apa? Contoh yang paling banyak tuh kenapa website banyak dibobol. Nah itu biasanya saya pingin template yang bagus, premium, tapi gratis. Nah, itu banyak ya. Di-download gratis, ternyata setelah di-download ditempelkan, di dalamnya sudah ada bot atau backdoor ya, berbahaya. Biasanya sekarang banyaknya bot. Bot itu ditanam, nanti aktif ya, ketika kita pasang di web kita. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya iklan ya. Berarti ya kalau di laptopnya banyak iklan, keluar muncul tiba-tiba, nah itu sudah ada malware yang jalan gitu ya. Kemudian jangan sembarang buka link. Ini banyak sekali ya. 3.000 sepatu gratis. Wah, menyebar melalui WA ya. Ini gratis nih benernya ya. Klik. Nah, udah masuk ke sana, minta login kredensial. Kita masukkan, udah kena deh ya. Cermat ke media sosial. Nah, ini ada ya. Metode apa? Privat ya dan sebagainya. Kemudian jangan membentuk pola, misalkan update ya kita jam 7, jam 10, 12, hari Senin misalkan. Pola tersebut itu akan dipelajari oleh si penyerang, attacker ya. Karena metode social hacking ya, social engineering itu. Dia akan mempelajari seseorang. Oh, dia akan keluar rumah jam 7. Kemudian dia akan kembali lagi jam 10. Artinya untuk si perampok, penjahat ini akan mempelajari sosial dari seseorang tersebut. Gitu ya. Mari kita bangun budaya keamanan informasi sehingga terhindar ya dari serangan-serangan.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang perlu kita tadi ya garis bawahi juga, manusia ini sebagai titik terlemah. Karena kita sebagai end user, pengguna akhir itu sebagai titik terlemah. Jadi sistem bisa diamankan, software bisa ditambahin ya, hardware bisa kita amankan juga ya. Tapi yang terlemah adalah manusia. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini yang banyak tadi kita kaitannya dengan penipuan online sehingga banyak terjadi social engineering. Apa nih ya social engineering? Nah, dari segi pengertian ya, definisinya adalah suatu teknik pencurian atau pengambilan data ya, atau informasi penting, krusial, rahasia. Berarti tadi aspek confidentiality-nya sudah tidak terpenuhi ya kalau ini dilakukan. Dari siapa? Seseorang ya dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi. Jadi bukan bot, di sini adalah person ya, manusia. Ya, mekanismenya gimana? Interaksi sosial. Termasuk tadi pola tadi. Oh, saya check in jam 7 di misalkan keluar rumah. Check in lagi jam 10 masuk kemana gitu ya. Ada pola tersebut itu bisa menjadi perhatian dan pembelajaran bagi si seorang social engineering ini. Ya. Kata lainnya, suatu teknik memperoleh data. Jadi bagaimana kita memperoleh data dari seseorang ya. Yang secret rahasia ya untuk mengeksploit kelemahan manusia tersebut. Siapakah the weakness link? Nah, di sini adalah manusia tadi kita garis bawahi ya. Jadi walaupun sebuah sistem telah dilindungi, yang tadi saya bilang sistemnya bisa dilindungi, hardware-nya kita bisa sedemikian rupa kita amankan, kita pasang firewall, antivirus, kita ya, sudah di sistemnya sudah pakai baju ya, celana, apalagi pakai jas hujan, jas helm ya, terus segala sudah lengkap. Tapi ketika end user-nya bermasalah, ya itu semuanya tidak berarti. Para kriminal dunia maya paham betul. Ya. 5 menit lagi, Pak. Oke ya. Kita lanjut ya. Social engineering udah gambarannya seperti itu. Nah, targetnya apa? Pertama, informasi yang tadi ya, sensitif, kemudian hak akses. Nah, lalu apa yang dimanfaatkan dari manusia ini tadi ya sebagai titik lemah? Pertama, fear ya, ketakutan. Saya ada yang nelfon nih, saya dari kepolisian, nah itu kan banyak ya kasus-kasus. Itu. Siapa? Oh, atasannya ya. Saya bos kamu, masa nggak tahu gitu kan ya. Kemudian want to help ya. Biasanya gimana pendekatannya? Wah, saya lagi butuh bantu kecelakaan, bagaimana ya? Nah, itu sifat manusia yang dimanfaatkan untuk dilakukan social engineering. Nah, targetnya siapa? Biasanya ada 5 di sini yang menjadi scoop. Pertama, resepsionis. Karena apa? Dia gerbang utamanya ya. Dari resepsionis bisa kita gali data-data. Kemudian pendukung teknis, divisi IT. Nah, ini juga target. Wah, dia administrator di mana misalkan ya. Kemudian admin sistem tadi ya. Mitra kerja, karyawan baru. Kenapa karyawan baru? Belum tahu apa-apa ya. Ditanya, di-share informasinya, masih tahu aja, belum tahu prosedur. Oke. Nah, di sini lagi tren juga. Vaksinnya apa gitu ya? Lalu vaksinnya apa? Social engineering ini. Tidak ada hal lain kecuali kesadaran di sini. Awareness ya. Jadi kita harus fokus, kita harus sadar ya apa yang sedang dilakukan. Siapa kita sedang berinteraksi dengan siapa, melakukan apa. Nah di sini materinya selesai ya sebenarnya. Ini saya mau share aja. Ternyata kita lebih banyak kalau sekarang itu hack WA semakin canggih-canggih ya, sampai kita disulitkan. Nah, ini saya kutip dari Dedi Ong. Jadi temannya katanya sudah kena hack, itu mekanismenya gimana? Nah, biasanya ada telepon meminta OTP ya.
kode OTP-nya sudah diambil alih, ya sudah, semua bisa log out kan ya. Setelah itu, ya, dia apalagi yang dilakukan, ya, emailnya juga diganti gitu ya, email WA-nya juga diganti. Nah ini yang cukup merepotkan ya. Kemudian hal lain apalagi di sini kita bisa email ya ke si WA-nya. Cuma di WA-nya itu akan disuspend dulu. Ya. Nah, ini. Pas 12 jam dia nyoba login kemarin ternyata si hacker sudah ada setting akunnya. Yang tadi kita bahas two factor autentikasi. Jadi kita mau login juga perlu tahu ada PIN-nya. PIN yang nggak tahu repot lagi. Ya. Sungguh ini semakin gila kalau di sini ya disebutkan. Sampai email segala macamnya itu sudah ganti. Nah, bentar ya sebelum ke sana berarti apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus set ya two factor autentikasi di aplikasi atau sistem yang kita gunakan. Karena kalau kita nanti dapat akunnya, dia akan meminta verifikasi ke akun yang lain atau perangkat yang lain. Ini wajib diaktifkan two factor autentikasi. Kemudian email juga harus diisi biasanya ya, karena kita lupa password ke sana larinya. Ini hampir di setiap akun ya atau sistem itu minimal standar ini harus dipenuhi ya, two factor autentikasinya. Nah, lalu apa kaitannya dengan AI security? Banyak sekali ya. Kita bisa manfaatkan ya artificial intelligence. Pertama yang tadi kita bagaimana mendeteksi secara otomatis dengan menggunakan data training ya, sehingga ada ancaman yang masuk itu sudah dipelajari otomatis apakah ini palsu atau asli gitu. Kemudian dengan AI kita juga bisa mengidentifikasi kesalahan yang cepat ya, karena faktor manusia tadi terlemah, dengan sistem itu bisa akurat ya. Autentikasi yang aman tadi ya, kita dengan biometrik bagaimana si finger, bagaimana retina kita bisa dijadikan autentikasi yang lebih akurat ya, yang lebih aman. Respon yang lebih cepat tuh ya, kemudian minim kesalahan ya. Itu kurang lebih bahasan ya basic keamanan informasi yang tadi secara rangkumannya kita bisa pelajari mengenai aspek ya 7 keamanan informasi CIA, AAA, non-repudiation. Kemudian titik terlemah adalah manusia. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap fokus ya. Bisa aja terjadi kepada siapapun ya. Kalau kita lagi lengah, lagi bingung ya bukan bingung. Artinya tidak fokus lah. Ini ada misalkan atasan minta bantuan. Nah, itu ya. Bisa aja kan kita sudah lagi istilahnya malawung lah gitu ya, jadi nggak fokus, nggak konsen, atasan kita ya taunya kan kita atasan yang lagi minta bantuan ya, kita trust aja karena tadi 3 faktor tadi ya, fear rasa ketakutan ya, rasa takut itu dengan polisi ya, pemangku kebijakan lah. Kedua itu adalah trust ya, kita percaya itu bahwa dia adalah orang yang benar, makanya kita harus konsen benar nggak orang itu. Ketiga tadi want to help ya, ingin membantu tujuannya. Gitu. Itulah ya. Terima kasih untuk materi keamanan dasar basic gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bapak Alam Rahmatullah untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Sebelum ada yang bertanya, bagaimana teknis untuk pertanyaannya Pak? Mau tanya jawab langsung atau ditampung dulu? Kayaknya enak langsung ya, bisa keluar voice dengan face-nya biar lebih interaktif gitu. Baik, siap. Jadi ada 3 pertanyaan dulu ya Pak. Dengan teknisnya langsung, silakan bagi rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, jika ada yang mau ditanyakan maupun kurang dimengerti dan ingin didiskusikan, silakan.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kalau boleh lewat chat di kolom chat. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Gunawan dari Informatika Angkatan 2019. Izin bertanya ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, ya kan tadi dari sisi yang baiknya AI itu bisa jadi buat security-nya ya. Nah, kira-kira apakah ada istilahnya ada peluang kalau AI juga bisa jadi ancaman buat security informasi kita gitu? Mengingat kalau AI kan makin lama makin canggih. Nah, jangan-jangan nanti malah teknologi AI itu bisa disalahgunakan malah jadi ancaman ke sistem keamanan suatu informasi. Baik ya, saya tangkap maksudnya. Kayak ini semacam Terminator ya pertanyaannya. Jadi gimana teknologi itu justru akan berbalik kepada kita ya. Itu banyak sekali sekarang ya. Siapa Ricky ya? Ricky yang dilakukan. Contoh untuk sekarang udah banyak teknologi atau semacam perangkat kecil lah ya yang dilakukan untuk membiaskan CAPTCHA itu ya, kode CAPTCHA kan, itu dilakukan di keamanan untuk memverifikasi bahwa itu adalah manusia atau bukan. Ternyata ada bikin mesin iseng-iseng ya untuk mendeteksi di monitor apa ya yang terjadi hurufnya, misalkan ada A. Nah, nanti di sistem tersebut ya dikaitkan ke sebuah alat. Alat tersebut dia akan memijit tombol huruf A gitu ya. Nah, itu kan artificial intelligence ya yang bisa dilakukan, dimanfaatkan untuk memanipulasi seolah-olah itu adalah manusia. Padahal mesin juga gitu. Mesin dengan mesin akhirnya. Monitor dengan mesin AI yang kita gunakan juga. Jadi kemungkinan besar memang kembali lagi ya, itu akan bisa menjadi ancaman juga. Tergantung nanti ya bisa AI dengan AI ya, teknologi dan teknologi itu saling beradunya gitu. Ya, mungkin sekali ke depannya bisa seperti itu. Gitu. Karena ya sederhananya tadi keamanan CAPTCHA itu ya, CAPTCHA itu kan manusia ya, kita bisa tulis CAPTCHA yang kode yang munculnya apa. Ternyata itu sudah bisa dimanipulate oleh sistem gitu. Dipelajari apa huruf itu, di capture, kemudian di capture di AI ya, di AI-nya dipelajari bahwa ini huruf apa, dia ngambil keputusan, pijit tombol A gitu kan. Seperti itulah sederhananya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Soalnya ingat juga apa sih ada ya istilahnya mah ada sebuah istilah gitu ya. Kayak menyerang tuh lebih gampang daripada melindungi gitu. Ya, Jadi betul. kita juga harus waspada juga ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sekarang di YouTube tinggal anak kecil juga kan banyak kasusnya, anak kecil membobol apa karena plug and play ya. YouTube tinggal lihat, kemudian kita download tools-nya, kita play, sudah melakukan penyerangan ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Alam untuk jawabannya. Silakan bagi rekan-rekan yang lain maupun Pak Radia dan Pak Rohmat jika ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Bisa satu pertanyaan lagi. Gimana Pak? Ya, silakan yang lainnya masih ada. Baik, bisa satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya beberapa yang bertanya. Boleh Pak? Ya, silakan San. Ya, baik. Jadi pertanyaannya gini, kan tadi untuk aspek-aspek keamanan informasi kan ada CIA, AAA, dan non-repudiation. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan AI, khususnya AI, diimplementasikan untuk mengecek misalkan data itu sudah menggunakan aspek CIA, AAA, dan non-repudiation atau belum? Dan kalau misalkan belum, apakah bisa di patch gitu Pak?
Baik, baik ya. Sangat bagus sekali ya idenya, karena itu sudah banyak sekali sekarang tools-tools ya premium kebanyakan ya. Bagaimana kita untuk mendeteksi suatu aplikasi atau sistem yang kita punya. Apakah hal tersebut sudah dikatakan aman atau tidak ya. Mungkin pernah mendengar atau pernah menggunakan ada Akunetik ya. Nah, di Akunetik dia akan melakukan scanning sistem kita. Nah, cuman memang tidak berfokus kepada 7 aspek, tapi dia lebih ke fokus kepada bug-bug apa saja yang ada di library Akunetik tersebut gitu, yang dianggap itu adalah kerentanan gitu. Nah, jadi bisa aja ini menjadi penelitian juga ya untuk TA, kita clustering ya, clusterisasi ke dalam 7 aspek misalkan. Ada bug tentang misalkan SQL injection. Nah, kira-kira itu masuk ke aspek apa? Confidentiality misalkan ya. Itu bisa di clusterisasikan gitu. Itu juga bisa jadi bahan untuk penelitian. Nah, nanti metodenya apa? Ya, untuk mengklasterisasi ke dalam 7 aspek tadi. Gitu. Dari apa yang kita scan, kita lakukan scanning ke sistem gitu ya. Page-page apa yang perlu dilakukan sampai ke suggestion ya. Harus apa aja yang dilakukan, apakah patching saja atau perlu misconfiguration misalkan. Itu sampai ke sana. Karena yang premium kebanyakan itu sampai suggestion harus apa yang dilakukan. Tidak hanya ini loh bugnya, tapi apa yang harus dilakukan juga. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya mungkin karena sudah 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Alam Rahmatullah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan maupun Bapak dosen. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pertemuan ke-7 rangkaian webinar Artificial Intelligence Siliwangi. Ingatkan kembali kepada rekan-rekan, rekaman pada pertemuan kali ini akan diunggah di channel YouTube AI Siliwangi. Terima kasih kepada Bapak Alam Rahmatullah yang telah menyampaikan materinya, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti webinar kali ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Udah. 1, 2, 3. Terima kasih Pak dan seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.